Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Budi Hartono, di kuliah online saya, yaitu Pemrograman Berorientasi Objek atau PBO. Baik, sebelum acara perkuliahan ini dimulai, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan baik semuanya, sehingga Anda bisa mengikuti perkuliahan secara online ini, ya, secara mandiri ini, secara bersama-sama, supaya bisa lebih baik lagi hasilnya. Baik, pada minggu keempat ini, ya, pada minggu keempat ini saya akan sampaikan materi yang berkaitan dengan eh, yaitu penggunaan Java, ya, penggunaan Java, WG dan beserta gaya penulisannya. Di mana pada minggu kemarin saya sudah membahas mengenai Java dan WG. Hari ini saya akan bahas mengenai penggunaan Java, WG dan gaya penulisan. Tentu saja di sini kita akan praktikum seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu ketiga kemarin, bahwa di sini nanti kita akan membuka yaitu aplikasi softwarenya yang bernama Bluji, ya. Oke, kita akan bahas pada minggu keempat ini apa sih, ya. Pada pertemuan yang keempat ini saya akan bahas mengenai struktur Bluji dan gaya penulisan yang ada di dalam Bluji. Bentuknya seperti apa? Tentu kita membuat program harus tahu dulu strukturnya, ya. Struktur ini penting karena urutan yang akan kita kerjakan harus mengikuti pola atau struktur yang sudah ditetapkan, sehingga hasilnya nanti diharapkan akan menjadi benar atau menjadi sesuai dengan yang diharapkan, ya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Sebelum lebih lanjut kita bahas mengenai struktur Bluji dan gaya penulisan. Sama seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sampaikan yaitu mengenai tujuan daripada pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk kali ini atau bab ini yaitu berkaitan dengan ini, ya. Setelah menyelesaikan pada pertemuan ini, diharapkan mahasiswa mampu dan dapat memahami struktur penulisan serta gaya penulisan dalam Java Bluji, ya. Supaya kita tahu strukturnya, penulisannya, karena struktur pemrograman antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya berbeda-beda. Maka kita harus memahami dulu mengenai struktur. Yang pertama adalah mengenai struktur penulisannya. Yang kedua adalah gaya penulisan. Tentu gaya penulisan antara bahasa yang satu dengan yang lainnya juga otomatis berbeda. Di mana pada gaya-gaya yang pemrograman ada yang mengenal dengan sensitive case, ada yang tidak mengenal sensitive case. Nah, inilah yang harus kita pahami bagaimana struktur penulisan di dalam Java Bluji ini beserta gaya penulisannya. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami dan dapat menerapkan tipe data dan parabel dalam Java Bluji sehingga dapat mengimplementasikan dalam pembuatan program. Di sini kita akan mulai mencoba untuk mengenal yaitu tipe data, ya, tipe data dan variabel. Apa sih variabel? Di pertemuan kemarin juga sudah pernah saya singgung mengenai parabel. Parabel adalah penampung data sementara pada memori komputer yang bisa dirubah-rubah, ya, yang bisa diinputkan secara langsung lewat suatu variabel di situ, ya, atau juga bisa diinputkan lewat keyboard. Ini yang perlu kita pahami adalah seperti ini. Materinya yaitu yang pertama yaitu mengenai instalasi software. Kemarin juga sudah saya bahas mengenai instalasi software. Mudah-mudahan Anda sudah menginstalasi semuanya, ya, instalasi softwarenya, struktur penulisan dalam Bluji, gaya penamaan, variabel dan tipe data. Ini materi yang akan kita bahas mengenai pertemuan hari ini, ya. Aplikasi bahasa Java yang mendukung untuk pemrograman berorientasi objek itu sebetulnya cukup banyak, atau editornya itu sebetulnya cukup banyak. Anda bisa menggunakan editornya, bisa menggunakan Notepad, TeX+, Edit+, NetBeans, ya, ada JCreator, ya, ada Eclipse, ada Dr. Java atau JDeveloper. Di sini saya menggunakan Bluji, ya, aplikasi bahasa Javanya. Di sini saya menggunakan Bluji, ya, Bluji. Nah, ini instalasi program Java melalui Bluji. Silahkan Anda masuk ke http bluji.org, ya, .org. Di sini yang belum, ya, kalau yang sudah menginstal JDK-nya di Oracle, ya, Oracle-nya silahkan, ya. Kalau yang belum, silahkan Anda bisa masuk ke http www.bluji.org. Ini silahkan Anda bisa masuk ke sini, ya, Bluji.org-nya di sini. Nah,
Setelah Anda masuk ke situsnya di BlueJeans-nya, di sana unduh dan pasang. Ini versi 4.22 ya, dirilis 4 Oktober 2019. Ini termasuk baru ya, karena kita masih masuk Oktober 2019, berarti Oktober 2020 ini kita baru ini ya 1 tahun lebih sedikit. Nah, Anda bisa menginstalnya di dalam ini ya, ini di dalam Windows bisa Macintosh atau Apple di sini ya, Macintosh sistem operasi untuk Macintosnya, atau Ubuntu atau Debian, atau bisa digunakan di yang lain ya, silahkan tergantung daripada ini. Tentu di sini saya menggunakan yaitu sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows ya. Nah, versi 4.22 ini adalah membutuhkan 64 bit atau Windows 7 atau lebih ya. Nah, sehingga juga tersedia zip-nya, Anda bisa gunakan ini ya untuk penggunaan untuk installnya. Jadi Anda bisa download di sini atau langsung saja diklik, nanti akan terinstall di situ ya, di download di situ ya untuk aplikasinya ini. Oke. Catatan, kalau BlueJeans yang sekarang menggunakan Java versi 11.0 ya, 11 plus ya, yang membutuhkan sistem operasi 64 bit yang akan dimiliki 95% penggunanya. Nah, untuk sistem operasi maksudnya itu ya sekarang itu untuk jenis komputer ini ya sudah boleh dikatakan dah 64 bit lah. Yang 32 bit ada ya. Kalau 32 bit ya untuk sistem operasi 32 bit, unduh yang BlueJeans versi 4.1.4 sebagai gantinya ini ya. Kalau kita gunakan yang 42.2 berarti yang 64 bit. Kalau Anda di laptop Anda punyanya adalah yang 32 bit, silahkan Anda unduh BlueJeans yang 4.14. Ini silahkan Anda klik aja nanti. Unduh versi atau kode sumber sebelumnya ya. Hak cipta ini BlueJeans ini dipegang oleh Michael Colling dan John Rosenberg ya. BlueJeans tersedia di bawah GNU ya, General Public License GNU-nya di versi 2 dengan ini classpath-nya ya, expression-nya adalah ini. Ini sumber yang asli, saya di bawahnya tadi yang tadi untuk install tadi. Nah, oke, kita akan pahami struktur bahasa Java. Nah, struktur bahasa Java secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Ya, jadi Java ini strukturnya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah deklarasi PKG-nya, yang kedua adalah import library, yang ketiga adalah bagian kelas, dan yang keempat adalah method main. Ya, method main. Satu persatu akan kita bahas mengenai struktur bahasa Java-nya ini ya, mulai dari PKG sampai method main. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, contoh ini ya, contoh pkg.com htn pbo.program. Ini deklarasi PKG-nya adalah seperti ini. Ya, ini dibalik sistemnya PKG. Sebetulnya HTN PBO ya, ini nama saya, inisial saya, HTN untuk pemrograman orientasi objek, saya tulis seperti itu ya, .com. Nah, sebetulnya seperti itu. Program ini ya, dibalik seperti itu penulisannya. Ini adalah deklarasi penggunaannya adalah seperti ini, PKG, .com, ini ya. Kalau web Anda alamatnya adalah com. Ya, kalau yang lain ya silakan ditulis sesuai dengan yang digunakan untuk ini. Biasanya ini digunakan untuk pemrograman yang bersifat mobile, ya seperti itu. Yang kedua bagian import Java IO file. Di sini adalah import Java-nya, di sini bagian library-nya. Setelah kita gunakan PKG-nya, di sini adalah bagian import Java-nya, ya. Keduanya ini opsional, artinya boleh dipakai, boleh tidak, ya. Jadi 1 dan 2 adalah opsional. Kalau ditulis monggo, tidak juga ada apa-apa yang nomor 1. Nomor 2 ini opsional kalau kita tidak mengimpornya. Tapi kalau kita mengimpor wajib ditulis. Yang nomor 2 ini. Yang nomor 1 itu biasanya hanya opsional dan akan digunakan pada saat kita menggunakan program untuk berbasis mobile. Nah, yang paling penting itu adalah di 3 dan 4 ini, yaitu adalah kelas program, yaitu ya, kelas programnya di sini bagian kelasnya ya. Jadi adalah ada bagian programnya atau di sini ada public yang seperti itu ya, kelas program seperti itu. Nama kelasnya di sini ya, bagian kelasnya public static void main string argument, ini slash seperti ini adalah metode mainnya. System out, println, hello world, ini untuk menampilkan. Jadi untuk menampilkan tampilan ke layar kita gunakan sistem out. Out itu untuk outputnya ya. Println berarti cetaklah ke dalam layar atau dikeluarkan, yaitu tulisan atau string hello world ini. Jadi struktur dasar daripada pemrograman Java itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah PKG, yang kedua adalah import Java, yang ketiga adalah bagian kelas, dan yang keempat adalah bagian utamanya atau metode mainnya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat mengenai
metode main ini apa ini ya, struktur dari bahasa Java ini satu persatu kan kita bahas. Nah, oke. Yang pertama adalah deklarasi PKG di sini ya. Nah nih, PKG merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Deklarasi PKG biasanya dilakukan saat membuat program atau aplikasi besar. Contoh deklarasi PKG-nya adalah sini, pkg com.htn pbo.program. Ini sebetulnya ada kebalikan, kita akan lihat. Nah, biasanya nama PKG mengikuti nama domain dan sebuah vendor yang mengeluarkan program tersebut, ya, disesuaikan dengan nama vendornya atau nama itu ya, Anda menggunakan apa. Pada contoh di atas adalah com.htnpbo, adalah nama domain dari htnpbo.com sebetulnya, cuma dibalik penulisannya. Aturannya nama domain dibalik lalu diikuti dengan nama programnya. Ya, nama programnya apa? Di situ com.htnpbo.program itu nama programnya seperti itu. Bagaimana kalau kita tidak mendeklarasikan PKG ini ya? Tadi sudah saya sebutkan ini sifatnya opsional. Kalau untuk sementara kita tidak pakai tidak apa-apa. Kalau mau dipakai biasanya digunakan untuk membuat pemrograman berbasis Android atau berbasis mobile. Boleh-boleh saja dan programnya akan tetap bisa jalan. Tidak ada masalah kalau kita tidak mendeklarasikan PKG ini. Tapi nanti saat produksi, misalnya saat membuat aplikasi berbasis Android, kita wajib mendeklarasikan PKG ini. Jadi deklarasi PKG ini wajib kita tuliskan ketika kita sudah menggunakan pemrograman berbasis Android. Tapi kalau sementara untuk latihan kita tidak perlu mendeklarasikan PKG ini, karena ini ada hubungannya dengan menggunakan ini. Kalau Anda nggak punya domainnya ini ya nggak akan jalan, nggak akan bisa. Ya, Anda harus daftar dulu .com-nya ini atau yang lain, baru nanti kita bisa menggunakan deklarasi untuk ini nomor 1 ini. Kalau belum ya sementara untuk ini tidak perlu kita gunakan dulu yang nomor 1. Nah, yang kedua adalah bagian impor. Nah, pada bagian ini untuk melakukan impor library yang dibutuhkan pada program. Ya, library merupakan sekumpulan kelas dan fungsi yang bisa digunakan dalam membuat program. Ya, contoh impor library-nya adalah seperti ini, adalah impor Java Until Scanner. Nah, ini yang dimaksud dengan ini ya. Jadi library ini semacam perpustakaan atau semacam function atau prosedur yang sudah disediakan oleh Java, kita tinggal menggunakan saja. Nah, kalau mau menggunakan, maka kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Import java.until.scanner. Pada contoh tersebut kita mengimpor kelas scanner dari PKG Java Until. Ini contoh penggunaannya adalah seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah bagian kelas. Ya. Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP atau Object Oriented Programming. Setiap program harus dibungkus di dalam kelas agar nanti bisa dibuat menjadi sebuah objek, Konsep OOP maupun PB sudah dijelaskan pada pertemuan yang pertama ya, seperti itu ya. Pada pertemuan yang kedua pada konsep pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, yang pertama adalah paradigmanya. Untuk memahami kelas sebagai deklarasi nama programnya, kita tuliskan kelas diikuti dengan nama programnya apa. Ini cara deklarasikan yang paling singkat atau paling pendek adalah seperti ini. Kelas nama program, public, static, void main, string argumen, ya, system out, println, hello world. Ini adalah yang nomor 3 yaitu bagian kelas. Kelas diikuti dengan nama programnya. Sedangkan public, static, void ini adalah bagian yang keempat atau bagian method main atau metode utamanya. Nah, ini ya. Jadi nama kelas, di sini kelas diikuti dengan nama kelasnya. Di sini contohnya nama kelasnya adalah nama program ini ya. Jadi nggak boleh ada spasi kosong. Jadi kelas nama program seperti ini. Nama programnya apa ya? Di situ yang mengenai proyeknya tentang bangun datar ya. Kelas bangun datar umpamanya seperti itu. Bagian yang keempat belum ya. Kelas, contoh di atas ada blok kelas. Blok kelas dibuka dengan tanda kurung kurawal. Tadi sudah ada tanda kurung kurawal. Kemudian ditutup atau diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup juga. Jadi diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, di dalam blok kelas kita dapat mengisinya dengan metode atau fungsi-fungsi dan juga variabel. Nah, di sini tadi ya, isinya adalah ini ya, antara ini blok ini yang merah ini ya, dengan merah ditutup dengan merah ini, ya ini merupakan bagian atau blok yang bisa kita isi. Di situ ya.
Pada contoh di atas terdapat yaitu metode main ya, metode utama. Untuk lebih jelas mengenai kelas akan dibahas pada slide berikutnya ya. Kita lihat sekarang. Nah, nih. Bagian yang keempat adalah bagian metode main ya. Di mana pada metode main ini ya, metode main atau fungsi main merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Jadi yang akan dieksekusi pertama kali adalah yang ada metode mainnya. Kalau tidak ada metode mainnya ya dia tidak akan dieksekusi. Ibaratnya seperti itu. Ya, ini adalah entry point dari program. Metode main wajib dibuat. Kalau tidak maka programnya tidak akan bisa dieksekusi. Ya, contoh metode mainnya di sini kita gunakan public ya. Ini hak aksesnya public, static, void, main. Perhatikan cara penulisannya ya. Di sini semuanya ditulis dalam huruf kecil kecuali untuk stringnya ini ya. String yaitu ya argumen kurung buka kurung tutup. Ini harus ditulis S-nya besar, lainnya kecil. Untuk menampilkan yaitu sistem out println hello world. Nah, kalau yang ada dalam tanda petik ini bebas mau ditulis huruf kecil tidak ada pengaruhnya. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma ya, karena di dalam pemrograman ini kita berakhir dengan tanda titik koma, berarti belum selesai. Akhirnya ditutup dengan tanda kurung ini, karena dimulai dengan tanda kurung, ditutup dengan tanda kurung ini. Kalau kurung kurawal tutupnya ini tidak ada ya berarti programnya juga akan error. Oke ya, kita akan lihat yang dimaksud di situ tadi penggunaan yaitu public static void main tadi. Public adalah sebuah keyword di Java yang menandakan bahwa objek atau metode atau atribut dapat diakses dari kelas lain, artinya bersifat umum. Ini ya, mengenai hak aksesnya tadi ada public, ada protected, dan ada yang namanya private. Di sini kebetulan saya menggunakan contohnya di sini adalah dengan menggunakan public karena bisa diakses oleh semua anggotanya ya. Kita gunakan gampangnya adalah public seperti itu. Yang kedua, kelas ya, kelas adalah sebuah keyword di Java yang digunakan untuk membuat sebuah kelas. Tadi ada public class ya, public class itu ya, ada public void ya, ada public void main di situ tadi ya. Di sini ada kelasnya. Static adalah sebuah keyword untuk membuat sebuah metode tidak perlu diinstansiasi terlebih dahulu. Jadi public static void main. Nah, ini yang penting adalah void. Void adalah sebuah keyword untuk membuat sebuah metode tidak mereturn atau menilai baliknya apapun alias kosong. Berarti voidnya dari situ tadi adalah kurung buka kurung tutup ya. Di situ kita lihat kembali ke slide sebelumnya. Di sini ada public static void main. Ini yang dimaksud dengan ini. Contoh kelas tadi yang ada di sini tadi kelas diikuti dengan nama kelasnya public, ini hak aksesnya bersifat public static void main. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di sini. Ini mengenai hak aksesnya public staticnya adalah sebuah keyword untuk membuat sebuah metode public static void. Nah, voidnya ini. Mainnya adalah yang utama tadi. Sistem out println adalah sebuah metode yang telah diimpor otomatis untuk digunakan mencetak yaitu output di konsol. Nah, ini sistem out ya. Nama kelas dan nama file harus sama ya. Nama kelas dan nama filenya diusahakan sama di situ. Nah, struktur sederhananya kalau kita nuliskan tanpa menggunakan tadi itu dapat ditulis dengan mudahnya seperti ini ya. Public kelas diikuti dengan nama kelas yang nomor poin 1 yaitu PKG-nya saya belum menggunakan deklarasi karena saya tidak menggunakan yaitu pemrograman basis mobile atau belum kita punya mengenai domainnya tadi, maka saya tinggalkan, berarti 1 tidak ada gunakan. Yang kedua adalah penggunaan yaitu berkaitan dengan import. Saya tidak mengimpor karena untuk sederhananya, maka saya langsung masuk ke nomor 3 dan nomor 4 yaitu public class, nama kelas. Jangan lupa diawali dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal tutup. Ini adalah yang ini untuk menutup yang ini, sedangkan ini untuk menutup yang ini. Nah, ini yang ditutup dibuka dari ini. Public class, nama kelasnya apa? Diikut ini. Nanti kalau sudah diawali kurung kurawalnya, boleh diletakkan di bawah, boleh diletakkan di samping sini. Nah, di sini public static void main, stringnya ini huruf besar, S-nya kurung buka kurung tutup siku arguments. Boleh diletakkan di sini kurung kurawalnya ya, atau di bawahnya. Kalau di bawahnya akan menjadi jelas ya. Statement atau pernyataan-pernyataan, jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma, titik koma. Ini statementnya atau pernyataan-pernyataannya. Ini dibuka dengan kurung kurawal buka, di sini ditutup atau diakhiri dengan kurung kurawal tutup yang ada di sini supaya sinkron.
oh ini yang membuka ini sudah ditutup yang ini, yang terbuka ini sudah ditutup yang ini. Ini struktur bahasa Java secara sederhananya adalah seperti itu. Kembali ke kelas, kelas merupakan suatu rancangan untuk membuat suatu objek atau kelas. Pada pemrograman Java terdiri dari field yang berfungsi untuk menyimpan data dan metode yang nantinya akan digunakan sebagai instanse. Ini mengenai kelas ya, kelasnya belum dijelaskan. Struktur kelasnya, ya instruksi untuk membuat kelasnya ini ya, maksudnya di depan tadi ada strukturnya, di sini adalah visibility, nama visibility kelas diikuti dengan nama kelas. Di sebelumnya tadi belum saya jelaskan, di situ hanya kita tuliskan public kelas diikuti dengan nama kelasnya. Tapi asalnya dari mana atau struktur kelas itu seperti apa? Penulisannya adalah seperti ini. Ya, struktur kelas. Instruksi untuk membuat ini kelas ini ya, visibility kelas diikuti dengan nama kelas. Keterangan visibility adalah public, ini mengenai hak aksesnya tadi. Bisa kita gunakan public artinya dapat diakses oleh semua kelas ya. Protected artinya hanya dapat diakses oleh kelas dalam PKG yang sama. Private yaitu artinya hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Diikuti dengan nama kelas ya. Itu ada visibility-nya, nanti dituliskan public, protected atau private. Dalam contoh di atas kita gunakan yaitu public, kelas diikuti dengan nama kelas. Nah, nama kelas sesuai dengan peruntukan untuk kelasnya. Kelas untuk apa ini? Yaitu tadi ada public, kelas bangun datar, umpamanya seperti itu. Yang mengaitkan yaitu peruntukan untuk kelas yang bersifat atau yang berhubungan dengan bangun datar. Ini contoh penggunanya adalah seperti itu. Field dapat dianalogikan seperti halnya sebuah variabel. Ya, field ini judul kolom kalau dalam database ya, kita kenal dengan judul kolom. Di sini diibaratkan sebuah variabel. Berikutnya instruksi untuk membuat field pada kelas ya, visibility, tipe data, nama fieldnya apa. Visibility-nya tadi sudah ya, ada public, protected maupun private. Tipe datanya apa? Di sini Anda gunakan tipe datanya nanti, yaitu yang berkaitan dengan string, boolean, ya, bilangan integer, yaitu ada atau bilangan bulat ya, ada byte, ada long, ya, ada seperti itu ya, ada integer. Ada juga yang tipe data untuk bilangan pecahan seperti float, ya, floating atau double. Ya, jadi di situ ada 5, ada tipe untuk string, ya, ada tipe karakter di situ ya, karakter atau string, ada tipe untuk bilangan bulat maupun bilangan pecahan, ada juga yaitu tipe untuk benar dan salah yaitu booleannya. Visibility tipe data diikuti dengan nama fieldnya. Apa yang dimaksud dengan visibility tadi sudah dijelaskan bahwa visibility ini berkaitan dengan public yaitu dapat diakses oleh semua kelas, protected hanya dapat diakses oleh kelas dalam PKG yang sama, private hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Tipe data di sini tipe data yang akan digunakan sesuai peruntukan data yang akan ditampung. Ada integer, karakter, double, string dan seterusnya. Tadi sudah saya sebutkan ada integer, karakter, ya. Double itu untuk bilangan pecahan, sedangkan integer itu untuk bilangan bulat, ada juga string. Nama field adalah nama field sesuai dengan peruntukan fieldnya. Fieldnya berkaitan dengan apa? Oh, berkaitan dengan panjang atau luas atau lebar. Jadi nanti tipenya apa? Integer untuk panjang atau Anda bisa menggunakan yaitu integer untuk tingginya, seperti itu. Atau double untuk luas, seperti itu. Baik, bisa dipahami dan bisa dimengerti ya sampai sini ya. Oke, kalau bisa dipahami, bisa dimengerti, kita lanjut ke berikutnya, slide berikutnya. Metode atau metode ya. Metode dapat dianalogikan seperti halnya sebuah prosedur atau fungsi yang berisi kumpulan instruksi untuk mengolah atau mengolah ya. Untuk mengolah atau merevisi. Ini kalau saya belum berkata mengedit itu ya, mengolah atau mengedit di sini belum lengkap ya. Berikut instruksi untuk membuat field pada kelasnya adalah visibility, tipe returnnya di sini ya. Kalau tadi tidak ada tipe returnnya di sini ya. Ya gini, bedanya field di sini pas apa itu visibility-nya apa? Yaitu tadi hak aksesnya apa? Tipe data diikuti dengan nama field. Sedangkan pada metode ini adalah visibility diikuti dengan tipe returnnya, nama metodenya,
tipe data dan parameter. Nah, ini bedanya antara metode yang mengembalikan nilai balik dan tidak mengembalikan nilai. Kalau ini ada mengembalikan, maka disebut dengan tipe data dan parameternya. Ya, jangan lupa diawali dengan kurung kurawal buka, ditutup dengan kurung kurawal tutup. Nah, ini statementnya berakhir dengan tanda titik koma. Ini yang perlu kita perhatikan adalah berakhir dengan tanda titik komanya seperti ini. Nah, keterangan sama dengan sebelumnya, public yaitu dapat diakses semua kelas, protected maupun private ya tadi sudah. Tipe written, jika metode tidak mengembalikan nilai maka ditulis dengan void. Nah, itu bedanya antara bentuknya adalah seperti ini. Kalau kita tuliskan public static void berarti tidak mengembalikan nilai balik. Tapi kalau mau mengembalikan nilai balik ya jangan dituliskan seperti itu. Ya, jika metode tidak mengembalikan nilai maka ditulis dengan void. Kalau mengembalikan harus ditulis di situ ya. Jika mengembalikan nilai maka ditulis tipe data yang akan dikembalikan atau dikirim, integer, karakter, double atau string dan seterusnya. Itu yang akan kita gunakan di situ untuk penggunaan nilai baliknya. Nama metode. Nama metode sesuai peruntukan untuk metodenya ya, sesuaikan dengan nama metodenya, berkaitan dengan metode untuk apa di situ ya. Tampil data atau cetak data atau input data di sini, sesuaikan dengan fungsi atau prosedurnya, nama fungsi atau nama prosedurnya. Tipe data sama seperti sebelumnya, bahwa tipe data yang akan digunakan sesuai dengan peruntukan data yang akan ditampung, parameternya adalah integer, karakter, double, string dan seterusnya. Jika sudah dibahas tadi. Par, singkatan dari nama parameter, nama parameter yang akan menampung nilainya. Nama parameternya apa? Bahwa di situ dituliskan double atau integer, untuk parameternya di situ adalah x, momen seperti itu. Berarti nanti nama parameter yang akan menampung nilainya adalah di situ. Biasanya saya menggunakan dalam programnya hanya terdiri dari 1 atau 2 huruf saja untuk memudahkan di dalam penggunaan parameternya nanti ya. Ini. Ini contoh programnya ya. Ini contoh programnya. Setelah Anda buka, silakan Anda buka Bluji-nya. Dari buka Bluji ini, di sini kita bisa melihat contoh program yang kita gunakan seperti ini ya, contoh programnya ya. Ini penggunaannya nanti lebih detailnya kita akan lihat satu persatu untuk praktikumnya ya. Ini. Ketika pertama kali Anda tampilkan programnya di sini ya, Anda install di sini, langsung muncul nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini sudah saya rubah ini ya. Write description class ini adalah dokumentasinya ya. Dokumentasi ini boleh ditulis boleh tidak. Kalau mau ditulis ya silakan. Author, uname, nama Anda siapa, versinya berapa atau tanggal dibuat ini. Kita yang pertama adalah mengenai yaitu deklarasi mengenai ini ya, kelasnya dulu. Ini visibility-nya adalah public, artinya dapat diakses oleh semua anggotanya. Visibility ditulis dengan kelas. Nah, nama kelasnya adalah hello world. Penulisannya depannya hurufnya besar, yang mulai awal di sini adalah world. Tidak boleh ada spasi kosong penulisannya. Yang perlu kita perhatikan adalah seperti ini. Public class hello world. Diikuti dengan kurung kurawal buka. Boleh ditempatkan di sebelah sini, boleh di sebelah sini ya. Public static void main. Berarti nanti tidak memberikan nilai balik karena ada tulisan void di sini ya. Beda kalau nanti tidak ada nilai voidnya di sini, maka harus memberikan nilai baliknya. Yaitu public static void main string argument. Kita awali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup, yaitu sistem out print line. Data yang akan dicetak nanti adalah hello world seperti itu ya. Ini untuk mencetak kata yang umum ya, hello world ya. Itu adalah program untuk applet yang umum dipakai, kita gunakan adalah seperti ini ya, hello world ini ya. Contoh yang lain lagi ya di sini ya. Penulisannya, penggunaannya di sini adalah mengenai ini, yaitu ini adalah hijau, ini adalah dokumentasinya. Tadi sudah saya sampaikan dokumentasi. Kalau tidak dipakai ini dihapus nggak apa-apa. Ini hanya sebuah komentar. Jadi komentar di sini atau dokumentasi ini diawali dengan slash bintang-bintang, ditutup dengan bintang slash. Nah, ini untuk apa istilahnya, yaitu adalah komentar. Ini tidak terbaca sebagai program, itu hanya sebagai dokumentasi. Yang pertama adalah public class salam. Saya tuliskan seperti ini, public class ini ya, public class salam, public static void main. Ini sederhananya seperti ini ya. Public static void main berarti tidak memberikan nilai balik, string argumen. Ini ditulis seperti ini, string message ya, string message-nya menampilkan. Bedanya apa? Ini berarti tidak secara langsung
Kalau tadi adalah secara langsung, string ini adalah tipe datanya, magic ini adalah nama variabelnya. Jadi magic ini tipenya adalah string. String itu adalah kumpulan daripada huruf ya. Kalau satu huruf kita kenal dengan nama karakter, kumpulan daripada huruf kita kenal dengan nama string. Ya. Kumpulan daripada karakter ini kita kenal dengan nama string. Nah, stringnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini stringnya. Jadi saya menampilkan sistem outprint line di sini adalah message pesannya. Kalau saya gunakan tanda petik 2, berarti saya menuliskan kata message ini. Tapi karena ini tidak ada tanda petiknya, berarti ini adalah message ini sudah diganti, yaitu message ini tipenya string dan ucapannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beda dengan yang ini sebelumnya tadi. Sistem outprint line hello, ini ada tanda petiknya, berarti menampilkan yang ada dalam tanda petik ini. Berarti ini penulisan secara langsung. Ya, boleh Anda menggunakan suatu variabel semacam ini. Kalau kita gunakan sistem outprint line hello world, ini berarti penulisan secara langsung. Nah, kalau tidak langsung, berarti kita gunakan bentuk yang model ini. Nah, ini. Kita tuliskan nama tipe datanya adalah string. Message itu pesan yang akan ditampilkan Assalamualaikum dalam tanda petik ya. Sistem outprint line di sini message menampilkan ini. Ini tidak pakai tanda petik. Kalau pakai tanda petik itu artinya yang akan ditampilkan. Ini adalah semacam variabel. Ini ya variabel tidak langsung. Message ini mewakili ini ya. Perhatikan huruf besar huruf kecilnya penulisannya, karena nanti di dalam bahasa Java itu membedakan karakter huruf besar maupun huruf kecil yang kita kenal dengan nama istilah yaitu sensitive case. Nah, berikutnya adalah gaya penulisan ya, gaya penulisan. Gunakan nama yang bermakna, artinya disesuaikan dengan nama itu, artinya gunakan nama yang bermakna tadi, kaitannya dengan nama kelasnya apa, berkaitan dengan bangun datar, ya kita tulis bangun datar. Struktur program, ya kita tulis dengan nama struktur program. Supaya apa? Untuk memudahkan kita untuk mencari namanya ini. Oh, saya sudah pernah membuat namanya ini. Tapi kalau nanti dibuat nama sembarang, kita akan susah sendiri. Apa sih namanya gitu ya? Ya maka perlukan gunakan nama yang bermakna. Gunakan nama deskripsi untuk semua pengidentifikasian, baik nama kelas, variabel maupun metode. Hindari ambiguitas, jadi memberi nama, hindari singkatan yang tidak perlu ya. Jadi kalau mau menyingkat silahkan yang bisa dipahami dengan mudah gitu ya. Jangan menyingkat-nyingkat sesuatu yang dipaksakan seperti itu. Ini yang perlu kita pahami adalah seperti ini. Namanya juga style di dalam Java atau gaya penulisannya adalah seperti ini. Stylenya adalah seperti ini. Nama kelas dimulai dengan huruf kapital. Ya tadi ada namanya, di situ ada kelasnya adalah kelasnya apa? Kita lihat kembali di sini ya, ada contoh 2, penggunanya sudah betul ya. Kelas salam ini diawali dengan huruf kapital. Sebelumnya juga ada kelas hello world, saya awali dengan hanya huruf besar. Ini adalah contoh penggunanya adalah seperti ini. Ya, berkaitan dengan ini nama kelas dimulai dengan huruf kapital. Nama kelas adalah kata benda tunggal, misalkan ya satu kata saja cukup ya. Kalau mau digandeng itu ya digandeng saja, karena tidak boleh ada spasi kosong. Ya, jadi tidak boleh menggunakan spasi kosong, nanti akan error. Kalau mau nyambung ya silakan digandeng aja dari satu supaya mudah, atau underscore di situ. Metode dan nama variabel dimulai dengan huruf kecil. Metode dan nama variabel dimulai dengan huruf kecil. Ada contoh tadi ya di sini. Contoh penggunanya adalah ini message, ini huruf kecil. Ya, ini metodenya di sini kita gunakan nama variabelnya huruf kecil. Kita akan lihat ya. Konstanta ditulis dalam uppercase yaitu huruf kapital ya, kapital. Konstanta sesekali menggunakan garis bawah untuk menunjukkan pengidentifikasian maksimum underscore size di sini ya. Ini penulisan untuk konstanta. Kalau variabel di situ kita tulis dengan huruf kecil, tapi kalau untuk konstanta kita tuliskan atau kita gunakan yaitu huruf besar atau huruf kapital. Ini yang bedakan antara apa itu? Antara variabel dengan konstanta supaya jelas begitu. Ini cara penulisan seperti ini. Oke, kita lanjut. Gaya penulisan berikutnya adalah setiap kelas memiliki komentar kelas di bagian atas. Komentar kelas berisi setidaknya deskripsi umum kelas, nama penulis, nomor versinya. Ini tadi kita gunakan, yang ini contoh. Ini secara umum bentuknya adalah seperti ini ya. Ini adalah deskripsinya. Silakan Anda deskripsi sendiri tentang apa, judul program Anda atau berkaitan dengan apa. Maka di sini tuliskan deskripsi kelas Anda di sini ya.
Terus author, kita tuliskan nama Anda, siapa yang membuat di sini, atau dibuat pada versi atau tanggal berapa. Ini contoh yang ada pada dokumentasi. Ini tadi. Kembali ya ke sini ya, ada deskripsi umum kelas, nama penulisnya, tuliskan tadi ya, nomor versinya. Nomor versi boleh ditulis nomor versi, boleh dengan tanggal, nomor versi atau tanggalnya, tanggal dibuat gitu ya. Setiap metode memiliki komentar metode ya, jadi setiap metode ada komentarnya. Komentar dapat dibaca di Javadoc ya. Komentar kelas metode harus dikenali oleh Javadoc. Dengan kata lain, mereka harus memulai dengan simbol komentar ini, yaitu bintang slash double atau slash dua ya, ditutup dengan slash bintang slash. Kode komentar hanya jika perlu ya. Jadi kode komentar ini dituliskan kalau kita betul-betul memerlukannya. Kalau tidak ya kita tidak perlu menggunakan ini yang sudah umum atau sudah lazim. Ya kita tidak perlu setiap yang kita tulis kode program harus dikasihkan komentar seperti itu. Untuk contoh di atas saya belum memberikan contoh di sini ya, belum ada ya. Hanya ini saja yang tadi untuk dokumentasi, sedangkan di sini belum. Berikutnya gaya penulisannya. Untuk deklarasi bidang ya, untuk urutan deklarasinya adalah bidang, konstruktor, dan metode. Ini urutannya seperti itu. Selalu gunakan pengubah aksesnya. Tentukan semua bidang dan metode sebagai private, public, atau terlindungi ya. Jangan pernah menggunakan akses default atau paket pribadi. Ini yang perlu dipahami. Import class secara terpisah ya, import class secara terpisah tadi sudah. Bentuknya adalah seperti ini. Mengimpor pernyataan secara eksplisit menyebutkan setiap kelas lebih disukai daripada mengimpor seluruh paket. Misalnya, import Java Until ArrayList. Ini berarti untuk penggunaan ArrayList-nya. Import Java Until Headset di sini ya. Lebih baik dari import Java Until kita gunakan tanda bintang seperti ini. Tidak usah disebut satu persatu, tapi langsung yaitu import Java Until titik asterisk di sini, berarti mewakili yang berkaitan dengan until-nya di sini. Ada until ArrayList, ada until headset ini, ada until scanner dan seterusnya. Nah itu diwakili dengan menggunakan import Java Until titik asterisk ini. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Selalu sertakan konstruktor bahkan jika tubuh program kosong. Ya, ini ya, walaupun kosong juga kita harus melakukan konstruktornya. Selalu menyertakan panggilan konstruktor superclass ya, selalu di situ. Dalam konstruktor subclass jangan mengandalkan penyisipan otomatis panggilan superclassnya, sertakan panggilan supernya secara eksplisit bahkan jika itu akan berhasil tanpa adanya itu. Ya, ini berkaitan dengan penggunaan programnya nanti supaya jelas di pewarisan. Menginisialisasi semua bidang dalam konstruktornya, ini untuk gaya penulisannya. Contoh di sini ya, kita tuliskan di sini write deskripsi ya, kelas tadi ini adalah dokumen atau komentar ya. Jadi diawali dengan bintang slash ditutup dengan apa ya? Slash bintang dan ditutup dengan bintang slash atau bintang double, slash double. Public class ini publiknya yaitu nama visibility-nya tadi kelas. Selamat pagi dia tulis dengan selamat pagi diawali dengan huruf besar ya, paginya juga besar. Nama kelas dengan huruf besar, ini selamat pagi. Public static void main semuanya dalam bentuk kecil string. Nah, string nama, string ini berarti ini adalah penggunaan nama ini yang disebut dengan variabelnya, sedangkan string ini adalah tipe datanya. Berarti nama ini adalah string. String tadi kumpulan huruf ya, kumpulan huruf. Saya tuliskan nama Budiartono. String pesan, selamat siang. Tampilkanlah hasilnya sistem out println yaitu selamat pagi. Ada katakan selamat pagi yang akan ditampilkan di sini ditambah dengan nama. Artinya berarti kita memanggil nama yang di sini yaitu Budi Hartono. Selamat pagi Budi Hartono. Sistem out println pesan berarti menampilkan ini pesan ya, pesan ini dengan menggunakan parabel berarti selamat siang diikuti dengan nama Budi Hartono. Selamat pagi Budi Hartono, selamat siang Budi Hartono. Itu menampilkan yaitu programnya adalah demikian. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang ini, ada baiknya kita harus mengenal tipe datanya dulu. Kalau kita bahas lebih lanjut tentang ini tanpa tahu tipe datanya, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti tentang programnya yang kita tuliskan tadi. Maka yang pertama kita harus mengenal yang namanya adalah
tipe data. Ini bagian tipe datanya adalah seperti ini. String, tipe data yang pertama adalah string, yaitu kumpulan daripada karakter ya, lebih dari satu huruf. Kalau karakter itu hanya satu huruf saja ya. String itu kumpulan daripada karakter ya, jadi karakter itu hanya satu huruf. Untuk bilangan bulat kita bisa menggunakan floating atau double ya, untuk bilangan bulat. Untuk bilangan pecahan ya, pecahan artinya desimal itu ya, kita bisa menggunakan floating atau double. Selanjutnya adalah tipe benar dan salah, kita gunakan tipe boolean ya. Boolean ini hanya berisi benar dan salah saja. Ada tipe bilangan bulat, ada byte ya, byte bilangan bulat ya, bilangan bulat, byte, short, integer maupun long. Nah, ini tipe data untuk bilangan bulatnya adalah seperti ini. Ini saya ambil yang terakhir ini. Tipe data untuk byte ini adalah memorinya adalah sekian, yang bisa digunakan dari minus 128 sampai dengan 127. Jadi kalau Anda memilih byte itu ya rentang jangkauannya hanya minus 128 sampai dengan 127. Nah, yang berkaitan dengan ini apa? Byte ini. Ya mungkin Anda memasukkan nilai dari 0 sampai dengan 100. Cukuplah dengan menggunakan byte. Tapi kalau nilainya 1000, nah tentu otomatis nggak cukup. Karena 1000 itu 4 digit, sedangkan di sini maksimalnya hanya 3 digit, itu sampai dengan 127. Short, ya, short ini adalah 32.768 sampai dengan 32.767. Nah, ini kalau ribuan tadi bisa menggunakan ini 32.000. Ini ada 5 digit. Integer yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 1 miliar lebih ya, 2 miliar ya. Nih. Kalau kurang lagi silahkan gunakan long ini yang panjang sekali ya. Ini berapa ini panjangnya? Silahkan dihitung sendiri ya. Panjangnya seperti ini. Mungkin kita tidak akan pernah menggunakan ini ya, cukup menggunakan integer sudah cukup, long tidak perlu kita gunakan. Untuk apa contoh-contoh seperti ini ya, angka sampai sebanyak ini. Berikutnya ada variabel, tipe data variabel atau tipe data variabel 1, variabel 2, variabel n. Ini cara penulisannya adalah seperti ini. Untuk menuliskan variabel itu adalah peubah ya. Untuk menuliskan itu diawali dengan tipe data variabelnya. Atau tipe datanya apa, diikuti dengan variabel 1, variabel kedua, variabel n, dan seterusnya maksudnya. Ini cara penulisan atau penggunaan variabelnya adalah seperti itu. Contoh, ini penggunaannya tadi ya, ini berkaitan dengan tipe datanya tadi. Nah ini contohnya, ini variabelnya. Integer, berarti integer ini, tipenya integer, angka ini adalah variabelnya. Berarti angka ini tipenya adalah integer. Kalau lebih dari 1, Anda bisa menggunakan itu harga, jumlah, total, ini adalah integer. Jadi harga, jumlah, dan totalnya adalah tipenya adalah bilangan bulat. Atau bilangan bulat diberikan kepada harga, jumlah, maupun total. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Praktikumnya nanti contoh di sini adalah lanjutannya. Di sini Anda bisa gunakan yaitu setelah Anda buka BlueJeans-nya ya, slash bintang nih ya, di Java class ya, ini ya, ada penggunaan Java class-nya di sini, deklarasinya, ada variabelnya, name-nya, ini penggunaannya, contoh di sini yang saya ambil dari bukunya ini ya. Public class variable, ini public class, nama kelasnya yaitu adalah variable. Kita ikuti dengan kurung-kurung awal buka, public static void main string, argumen ini penulisannya, berarti ini adalah tipenya integer, di mana i ini kita beri nilai 14. Ya, sistem output tampilkan nilai i-nya berapa? 14, berarti akan menampilkan angka 14. Ini contoh penggunaan untuk praktikumnya adalah demikian ya, urutannya seperti itu. Nah, selanjutnya penggunaannya adalah seperti ini, penggunaan tipe datanya tadi ya. Untuk praktiknya kita belum, saya akan menggunakan ini. Public class variable change, terjadi perubahan ini public static void main. Saya nekankan ini integer, ini tipenya ada integer, di mana ini kita berikan nilai 14. Sistem out println i, berarti i-nya di sini berapa? Yaitu 14. I sama dengan 30, berarti i-nya di sini sudah dirubah. Ini perubahan variabel. Yang tadinya isinya i-nya adalah 14, di sini i-nya dirubah menjadi 30. Jadi sistem out println yang di bawah ini isinya adalah 30, sedangkan yang di atas adalah 14. Ini terjadi perubahan variabel. Itu bentuknya adalah seperti itu. Nilai awalnya i-nya adalah 14, tapi begitu ini adalah i sama dengan 30, berarti menampilkan yang terakhir ini. Berarti ini nilainya adalah 30.
Berikutnya adalah saya tuliskan di atasnya dokumentasinya public class integer arithmetica. Di sini penggunaannya seperti ini ya. Ini yang dimaksud dengan komentar tadi ya. Jadi public static void main ini saya gunakan use integer arithmetica, definition remainder di sini modulo zip dan seterusnya. Ini adalah semacam komentar ya, diawali dengan double untuk satu baris. Kalau mau lebih banyak baris tadi adalah slash bintang ditutup dengan bintang slash. Ini dimaksud dengan komentar. Integer ini adalah tipe datanya, integer, number, digit. Number ini adalah variabelnya, digit ini adalah variabelnya. Jadi number dan digit ini tipenya adalah integer. Numbernya kita isi dengan 1297 ya. Kita berikan angka bebas ya, ini contoh aja 1297 ya, 1297. Nah, digit number ini angkanya 1297 dibagi ya, modus ini dibagi 10 ya. Sistem outline digit, tampilkan hasilnya. Ini penggunaan komentar atau dokumentasinya yang menggunakan dengan satu baris, kita gunakan dengan double slash ya, slash ini ya. Number sama dengan number dibagi 10. Digit sama dengan number persen 10. Sistem outline. Ini untuk menampilkan betul-betul seperti itu tadi. Ada variabel number dan digit, numbernya sudah diisi dengan 1297 ya, dimana hasil dari penggabungan itu ya, hasil ininya digit itu merupakan hasil pembagian dari number dibagi dengan 10% ini. Ya, jadi akan tampilkan number dibagi dengan 10, digit sama dengan number modulusnya 10-nya berapa di sini. Contoh yang lain tadi, ini penggunaannya double untuk litersnya km 100. Liter ini adalah bilangan double, ini adalah untuk penerapannya adalah yaitu untuk bilangan pecahan, karena double maka di sini 60.6. Ini artinya apa? Bahwa ini adalah pecahan. Berapa liter? 60 ya, 60.6. Berapa kilometer? 500.25. Ini km 100-nya km dibagi dengan ini, km-nya kan 500.25 dibagi dengan 10 ya. Hasilnya adalah desimal. Ini contoh-contoh penggunaan untuk tipe datanya, mulai dari tadi ya, integer, ada double, ada string, ada yang lain. Ini penggunaannya seperti itu. Double konsepnya adalah liter dibagi dengan km-nya ini. Oke, public class approximation di sini adalah menampilkan hasilnya. Ini adalah sistem outline 125 sampai dengan 100.20. Ini penggunanya ya 100.25 sampai dengan 100.20. Nah, ini juga pecahan di sini ya, menampilkan ini. Ini tidak ada langsung menampilkan angka sekian. Untuk format tugasnya nanti silahkan Anda bisa gunakan, yaitu ya nama, name, tanggalnya, kelasnya, cabangnya, penggalan source code-nya. Di sini ada penggalan kode programnya, keluaran atau outputnya, hasilnya. Jadi nanti kalau ada tugas di sini Anda disuruh mengerjakan tugas apa, itu ada penggalan source code-nya seperti apa, terus keluarannya seperti apa. Ini 1, 2, 3 bisa dituliskan, saya tidak menuliskan nomor urutnya 1, 2, 3 ya, tapi Anda bisa tampilkan seperti ini. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang keempat ini, yaitu jadi kesimpulan yang bisa diperoleh dari pertemuan yang keempat ini adalah dari kelas itu merupakan suatu rancangan untuk membuat suatu objek di mana sintaknya adalah visibility diikuti dengan kelas diikuti dengan nama kelasnya. Jadi visibility-nya terdiri dari 3 hal, ada public artinya dapat diakses oleh semua kelas, ada protected artinya hanya dapat diakses oleh kelas dalam PKG yang sama. Sedangkan private artinya hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Perhatikan dengan baik-baik bahwa gaya penulisan dalam Java Bluesy membedakan huruf besar dan kecil, atau kita kenal dengan nama istilah sensitive case. Jadi kalau Anda mau menuliskan, ya itu perhatikan dengan baik-baik, yaitu huruf besar, huruf kecilnya, karena di sini membedakan antara huruf besar maupun huruf kecil. Untuk selanjutnya, tipe data dalam Bluesy ada karakter. Karakter ini satu huruf ya, kumpulan dari karakter kita kasih nama yaitu string. Jadi string ini kumpulan daripada karakter. Ada tipe yang menyatakan hanya benar dan salah, kita kenal dengan nama boolean. Ya, isinya hanya menentukan benar dan salah, ya atau tidak, seperti itu. Ada untuk bilangan desimal atau pecahan, kita gunakan ada tipe float maupun double. Ini digunakan untuk penulisan yang pecahan. Sedangkan untuk bilangan bulat, Anda bisa menggunakan tipe byte, short, integer, dan long.
Untuk long saya kira tidak perlu, sesuaikan dengan tipenya, sesuaikan dengan itu supaya tidak boros. Byte-nya tadi dari minus 128 sampai dengan 127. Ya, kita tuliskan kalau satu integer yaitu dari 32.768 sampai dengan 32.676 di situ ya, disesuaikan dengan data yang ada. Integer sampai 2 miliar ya, plus minusnya cukup panjang. Ya, saya kira untuk mewakili angka, saya kira tidak sampai 1 miliar. Maka angka cukup kita gunakan untuk itu ya, kita gunakan byte short integer. Kalau long itu cukup panjang sekali, nanti kita boros ya. Itu. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang keempat. Ini penutupnya adalah seperti itu. Baik, terima kasih. Saya akhiri dari untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan sampai jumpa lagi. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya atau minggu yang kelima. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.